はじめまして、私の名前はエリックです。インドネシアに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Oke guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Buat kalian yang sering banget mantengin channel kita, pasti kalian udah banyak banget nonton video bedah-bedah sepatu lokal yang selalu kita upload mungkin hampir setiap minggu. Tapi banyak yang sadar gak kalau sepatu-sepatu lokal Indonesia ini udah banyak banget perkembangannya. Bahkan ada beberapa brand yang secara kualitas siap bersaing sama sepatu-sepatu internasional. Mulai dari brand-brand baru kayak mungkin Kanki, Unerd, 910 dan Ortus 8 sampai brand-brand lama pun gak mau ketinggalan gitu kayak Kompas, Vetela, Ardiles, bahkan Piero. Dimana mereka ini udah mulai memperhatikan kualitas sepatunya. Bahkan di beberapa kasus pun gue menemukan kalau sepatu-sepatu lokal ini mulai banyak di-KW-in juga. Artinya emang peminat sepatu lokal ini udah banyak banget dan udah pasti berbanding lurus dong sama kualitas dan konstruksinya. Kalaupun nggak ngomongin kualitas, desain dari brand-brand sepatu lokal ini udah mulai out of the box, udah mulai keluar dari zona nyaman mereka lah. Contohnya kita ngomongin Kompas deh, yang dulu kita tahu mereka selalu ngunggulin sepatu-sepatu vulkanisir mereka yang seri-seri retrograde. Sekarang mereka bisa bicara banyak sama desain baru dari Kompas Velocity yang mereka produksi gitu. Di samping kualitasnya, gue harus mengakui kalau desain dari sepatu mereka yang hybrid antara retro dan sporty ini emang oke banget. Kalau dibandingin sama sepatu-sepatu retrograde vulkanisir mereka yang gue yakin banyak dari kalian yang mulai bosen sama sepatu vulkanisir. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin kolaborasi mereka yang udah keren banget ya, bisa collab sama brand-brand internasional dan lain-lain. Tapi ya gue ngerti sih kalau zaman dulu industri sepatu lokal itu masih banyak keterbatasannya, mulai dari material dan mungkin mesin konstruksi juga sih. Belum lagi pada zaman itu pasar-pasar Indonesia juga masih seneng sama sepatu-sepatu yang vulkanis lah, yang gitu-gitu aja. Makanya banyak produsen sepatu yang desainnya vulkanis gitu juga gitu. Hal ini juga nggak terlepas sama beberapa brand top of mind yang punya pengaruh besar di zaman skena-skena pada tahun itu ya, kayak Converse dan juga Vans. Tapi kita juga nggak bisa nutup mata kalau ya teknis vulkanisir ini jadi salah satu teknis yang paling kuat di dunia persepatuan secara konstruksi kalau dibikinnya dengan bener. Karena gue lihat masih banyak beberapa sepatu-sepatu lokal UMKM yang cuman sekedar ngejar pasar doang tanpa merhatiin konstruksinya dengan proper. Bikin sepatu vulkanisir yang foksinya tipis, terus gampang sobek, lemnya bleber, dan lain-lain. Padahal menurut gue kalau mau bikin bisnis sepatu yang benar harusnya perhatiin kualitasnya dulu buat di awal ya. Kalau udah laku banyak, baru deh kualitasnya turunin dan harganya dinaikin. Next kita balik lagi ke perkembangan sepatu lokal yang udah mulai keren-keren nih di zaman sekarang. Dimana menurut gua ini adalah era yang ditunggu-tunggu sama para pecinta sepatu lokal. Yang brand-brandnya itu nggak cuma mikirin gimmick dan cuan, tapi mikirin juga kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Sampai desainnya yang out of the box dan nggak vulkanisir yang gitu-gitu aja. Dan hal ini nunjukin kalau ternyata di zaman sekarang brand-brand sepatu ini sudah mulai serius dan punya passion untuk melakukan research dan development untuk memproduksi sepatu-sepatu mereka. Oke, nggak cuma desain aja deh, bahkan di sepatu Kanki yang kemarin kita bedah, kita tuh bisa tahu gitu betapa seriusnya mereka ngurusin detail-detail konstruksi kecil di dalam sepatu mereka. Dimana konstruksi yang bener-bener kuat dan rapi ini bakal berpengaruh juga sama kenyamanan yang kita dapatkan waktu beli sepatu ini. Nggak tahu kalau brand yang lain. Dan menurut gue pribadi ya, salah satu tolak ukur yang harus dimiliki sama brand-brand sepatu lokal untuk memproduksi sepatu mereka itu adalah tentang kualitas konstruksi dan kualitas kenyamanan sepatunya. Karena menurut gue ini adalah hal yang sangat penting yang berhubungan langsung sama experience si pengguna sepatunya. Belum lagi kalau misalnya sepatu-sepatu itu dikhususkan untuk segmen-segmen tertentu kayak mungkin olahraga lari, trail run, atau mungkin sepak bola, futsal, atau olahraga apapun itu yang memerlukan dukungan dari sepatunya gitu.
Terus kalau desain gimana bang? Ya desain juga penting sih buat narik marketnya, buat narik pasarnya. Tapi percuma dong kalau misalnya sepatunya ujung-ujungnya nggak nyaman. Karena yang bakalan orang-orang ceritain ke sosial media mereka itu ya tentang kenyamanan sepatunya. Bukan karena desainnya. Ya desainnya mah buat dilihat aja gitu, biar keren aja. Contohnya kayak kasus Kompas kemarin deh. Waktu Velocity pertama awal-awal keluar, banyak yang bilang kalau sepatu ini nggak nyaman. Walaupun desainnya keren. Sampai-sampai Kompas ngerilis V2-nya buat memperbaiki keluhan sepatu mereka di mata konsumen. Ya selain itu sih menurut gue desain juga kita mungkin masih bisa pakai metode ATM ya buat sementara gitu. Selama ini works ya sah-sah aja. Yang penting sepatunya nyaman untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kayak Kanki Honjo yang terinspirasi Adidas Retropy atau mungkin Unert The Hike yang terinspirasi NB574. Kalau dipikir-pikir lagi nih, kasus mana yang lebih rame? Desain ATM-nya Kanki atau Unert? Atau ketidaknyamanan sepatu Kompas? Atau bahkan menurunnya kualitas dari sepatu Geoff Max yang nggak berbanding lurus sama harganya yang dinaikin? Menurut gua, dua kasus ini lebih sering dibahas di forum-forum persepatuan di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita mau ngomongin desain ATM yang rame, Aero Street kalian tahu dengan sepatu hoopsnya yang mirip Air Jordan, itu sempat rame tuh. Tapi itu nggak berpengaruh sampai Aero Street merilis siluet yang baru dari seri hoops tersebut. Bahkan banyak orang-orang yang suka sama seri hoops ini karena jadi alternatif sepatu Air Jordan. Dari beberapa kasus tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau kualitas konstruksi dan kenyamanan ini adalah hal yang utama dan poin terpenting dari sebuah sepatu yang mungkin harus banyak diperbaiki sama brand-brand sepatu lokal. Apalagi kalau misalnya brand itu baru muncul atau mungkin baru ngerilis seri-seri sepatu yang baru, kayak kemarin Kompas Velocity. Karena gue yakin banget nih, kalau misalnya sepatu lokal kita ini kualitas konstruksi dan kenyamanannya sudah berbanding lurus sama harga yang dibayarkan, gak akan ada lagi yang nyinyir-nyinyir. Daripada beli Velocity, mending nambah sedikit beli NB. Anyway, itu kan soal kualitas dan konstruksi ya. Ya kalau kita ngomongin desain, menurut kalian gimana? Apakah udah puas sama desain brand-brand sepatu lokal kita yang udah mulai keluar dari zona nyaman? Atau gimana komentar kalian tentang sepatu-sepatu lokal di zaman sekarang yang masih pakai konsep desain ATM untuk sepatu mereka? Pede gak kalian pakai sepatu hasil desain ATM? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin segitu aja video Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Sayonara!